Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Halo kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan program kami yang sudah kami buat, yaitu manajemen tiket event. Sebelum kami menjelaskan program kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah saya. Perkenalkan, saya Alis Norman Ahmadani dengan NIM 13. Perkenalkan, saya Aldi Hasan Satria dengan NIM 24. Halo, saya Talita Salsabila dengan NIM 14. Baik, kita langsung mulai saja. Halo, perkenalkan nama saya Talita Taya Salsabila dengan NIM 14 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan file pertama dari program kami yang berjudul Manajemen Event dan Tiket. Apa sih fungsi file pertama ini? Yang pertama, membuat database bernama Event Tiket DB. Terus yang kedua ada membuat 5 tabel. Yang pertama ada tabel admin yang berfungsi untuk menyimpan data admin event. Selanjutnya ada tabel event berfungsi untuk menyimpan informasi event. Terus yang ketiga ada tiket, tabel tiket yang berfungsi untuk menyimpan jenis dan harga tiket. Selanjutnya ada tabel user, menyimpan data pengguna. Dan yang terakhir ada tabel pesanan, yaitu untuk mencatat pemesanan tiket oleh user. Terus yang ketiga, fungsi ketiga yaitu menentukan relasi antar tabel. Nah, yang pertama itu one to many, jadi satu admin bisa membuat banyak event. Terus dan satu event bisa punya banyak tiket. Terus yang selanjutnya ada many to many, yaitu satu user bisa memesan banyak tiket dan satu tiket bisa dipesan oleh banyak user. Jadi relasi yang many to many ini dijembatani oleh tabel pesanan. Terus fungsi yang terakhir yaitu mengisi data awal ke semua tabel sehingga program langsung bisa digunakan saat dijalankan. Nah, berikut penjelasan code-nya. Yang pertama, program menghubungkan MySQL menggunakan MySQL Connector dan membuat database event tiket DB jika belum ada di sini. Selanjutnya, setelah struktur di sini kita membuat tabel. Nih, struktur tabelnya ada tabel admin, ada tabel event, tabel tiket, tabel user, dan tabel pesanan. Nah, selanjutnya setelah struktur tabel selesai, data awal langsung dimasukkan ke masing-masing tabel dengan perintah insert into. Contohnya seperti tabel admin diisi dengan 3 admin, admin A, B, C. Terus tabel tiket, tabel event diisi dengan data seperti konser musik, festival film, dan pameran buku. Terus kemudian data ke tabel tiket dihubungkan melalui kolom ID event. Selanjutnya ada tabel user berisi user biasa. Kemudian yang terakhir tabel pesanan menyimpan pesanan tiket, misalnya user ke-1 memesan 2 tiket VIP gitu. Ini kita bisa lihat langsung di PHP MyAdmin-nya. Ada sudah database-nya dengan tabel-tabelnya. Kemudian di dalam tabel sudah ada diisi dengan data yang tadi sebelumnya sudah kita masukkan seperti event, pesanan, tiket, terus user juga sudah. Nah, kita bisa lihat di designer sini untuk tabel mana yang terhubung gitu sih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Saya mulai dari dev login. Nah, di sini ada DB koneksi database. Ini tuh untuk ngambil dari yang atas ini tadi. Lalu cursor, DB cursor. Nah, DB cursor ini gunanya untuk sebagai jembatan antara Python dan database. Jadi nanti cursor ini yang akan menjalankan komen dari SQL agar terhubung ke database. Lalu di sini nanti kita akan diberi pilihan login sebagai admin atau login sebagai user. Nah, jika kita memilih pilihan pertama yaitu login sebagai admin, nanti kita akan disuruh untuk memasukkan username admin. Lalu cursor execute. Cursor execute ini sebagai perintah untuk menjalankan perintah SQL. Di sini select ID admin from admin where username yang bakal kita masukin. Lalu admin cursor fetch-on. Nah, ini tuh gunanya untuk mengambil satu baris hasil dari SQL yang sudah dijelaskan. Yang sudah dijalankan. Lalu if admin nih, jika kita login sebagai admin nanti bakal kan sudah disuruh masukkan username, lalu nanti bakal dikasih lihat menu adminnya, pilihan menu admin. Tapi jika username tidak ditemukan, nanti kita bakal ditawarkan untuk daftar sebagai admin baru atau tidak. Nah, jika kita memilih untuk mendaftar sebagai admin baru, kita memilih Y, lalu nanti akan disuruh untuk memasukkan nama lengkap, username baru, dan password. Lalu di sini ada cursor execute lagi, memasukkan. Di sini kita lihat kan ada %s. Nah, %s ini gunanya untuk merapikan. Jadi nanti
dia bakal ke bawah gitu. Jadi kelihatannya rapi. Lalu DB commit. Nah, DB commit ini gunanya untuk menyimpan semua perintah atau data yang sudah dimasukkan ke dalam Python. Jadi DB commit ini yang menyimpan semuanya gitu. Lalu ini kalau sudah nanti berhasil mendaftar sebagai admin. Nah, jika kita memilih N, nanti outputnya bakal langsung otomatis dibatalkan. Jadi login dibatalkan gitu. Jadi langsung keluar. Lalu jika kita memilih pilihan kedua, di sini bakal disuruh untuk memasukkan nama user. Nih, cursor execute, select ID user from user where nama. Nah, baru nanti kalau sudah nanti akan outputnya login sebagai user, baru nama, baru dikasih lihat lagi menu user, pilihan menu user. Nah, tapi jika nanti itu namanya tidak ditemukan, nanti ditawarkan lagi apakah kita mau mendaftar sebagai user baru atau tidak. Kalau misalnya kita mau mendaftar, nanti memilih Y dan nanti akan disuruh memasukkan email dan nomor HP. Nih. Nah, namun jika kita tidak memilih antara login sebagai admin atau login sebagai user, nanti bisa langsung keluar dan langsung nanti pilihannya tulisannya pilihan tidak valid. Lalu DB close. Nah, DB close ini gunanya itu untuk menutup koneksi ke database dan mengakhiri komunikasi dengan MySQL. Jadi misalnya kita udah selesai semuanya, kita bisa pakai DB close, jadi nanti datanya tuh nggak bocor kemana-mana gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menu admin. Di sini kita menggunakan while true. Untuk di menu admin ini kita membuat hingga 8 pilihan. Untuk pilihan pertama itu lihat user, pilihan kedua tambah user, ketiga ubah user, keempat hapus user, kelima lihat event, keenam lihat tiket, ketujuh lihat pesanan, dan 8 ini keluar dari pilihan menu itu atau keluar dari program. Jika di sini ada pilihan tidak valid, jika kita memilih di luar dari pilihan 1 sampai 8. Lalu di sini ada menu user. Menu user di sini kita membuat cuma sampai 4 pilihan. Yang pertama ada lihat event, yang kedua lihat tiket, yang ketiga pesan tiket, yang keempat ini keluar dari program. Di sini ada fitur-fitur untuk pilihan di admin, pilihan login sebagai admin. Di sini ada lihat user, menggunakan cursor execute, select from, baru user, cursor fetch all. Nah, cursor fetch all ini itu gunanya untuk mengembalikan semua hasil dari SQL yang sudah dieksekusi menggunakan cursor execute yang sebelumnya itu. Lalu di sini nanti ada keluarnya itu ID, nama, email, dan nomor HP. Lalu di sini tambah user. Kalau misalnya kita mau bikin admin baru atau gimana gitu, nanti itu masukin masukin user baru, itu nanti nama, email, sama nomor HP aja. Lalu ditutup lagi menggunakan DB close. Lalu di sini ada ubah user. Ubah user ini misalnya kita mau ganti user yang sebelumnya, kita mau ganti user di nomor 2, nanti menggunakan ubah user ini yang di admin pilihan ketiga. Nanti memasukkan ID user yang ingin diubah, nama baru, email baru, dan nomor HP. Nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah bisa di run, ya nanti user berhasil diubah. Lalu ditutup lagi menggunakan DB close. Lalu di sini ada hapus user. Kalau misalnya kita mau menghapus salah satu, itu menggunakan ini. Input, masukkan nama user yang ingin dihapus, lalu strip lower. Nah, selanjutnya di sini adalah codingan untuk mengecek apakah user tersebut sudah regis atau belum. Maksudnya sudah ada atau belum. Nah, yang if ini untuk user yang belum terdaftar atau belum register. Lalu yang di bawah sini untuk mengecek apakah user tersebut punya pesanan atau tidak. Nah, di sini codingannya juga bisa untuk menghapus pesanan yang dipesan user, lalu untuk membatalkan penghapusan pesanan user tadi. Lalu yang di bawah sini untuk melihat event-event apa saja yang bakalan tampil atau yang bakalan ada. Lalu di sini untuk lihat tiket. Lalu yang di bawah sini untuk lihat pesanan bagi admin. Nah, lalu yang di bawah sini untuk pesan tiket, nanti dia bakal milih
nanti dia bakal dikasih opsi gitu. Habis itu nanti bakal dikasih lihat stok-stoknya, misal dia mau beli berapa pesanan, misalnya kayak dia mau beli 5 tiket atau berapa tiket gitu. Nah, di sini codingannya. Nah, lalu yang ini adalah codingan utamanya untuk menjalankan program ini. Baik, itu saja dari saya. Langsung ke outputnya. Nah, lanjut ke output dari codingan ini. Kita coba sebagai admin terlebih dahulu. Misalkan kita ketik 1. Lalu kita masukkan username admin. Misalnya username admin itu tadi adalah Talita. Nah, kita coba Talita. Oke, langsung masuk ke menu admin. Di sini ada menu-menunya seperti lihat semua user, tambah user, ubah user, hapus user, lihat semua event, lihat semua tiket, lihat semua pesanan. Kita lihat semua user dulu. Di sini fungsinya untuk menampilkan orang-orang yang sudah regis ke codingan ini, misalnya kayak si Rehan. Nah, di sini data-datanya lengkap seperti ada email dan nomor HP untuk menghubungi user tersebut jika ada kendala dengan pesanan mereka. Nah, lalu kita bisa mau tambah user juga bisa. Seperti ini, misalnya saya tambah user atas nama Jamal. Lalu emailnya kita tambah. Jamal@gmail.com lalu kosong. Di situ user berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat user, dia masuknya ke nomor 13. Kenapa bisa nomor 13? Karena maksudnya tuh kayak 13 ini, sebelum 13 ini sudah ada yang kayak nge-refund tiket yang ada di sini. Makanya nomornya 13. Jadi ini query-nya bakal nyambung terus. Misalnya kita nambah user lagi 2. Terus kita misalnya masukkan Udin. Ya. 08. Oke, kita lihat semua user si Udin ini bakal masuk ke query 14. Kenapa bisa masuk ke query 14? Karena sebelum 13 itu dia udah ada yang di-delete, udah ada yang dihapus, udah ada yang diubah usernya. Makanya ID-nya tuh ke 13 dan bakal nambah terus. Lalu untuk yang hapus user itu bisa masukkan nama user yang ingin dihapus. Nah, kita bisa hapus 14. Nama 14 itu si Udi. Kita hapus. Tuh, Udin berhasil dihapus. Coba kita lihat semua daftar. Lihat semua user. Nah, di situ udah nggak ada lagi kan si Udinnya. Nah, bisa kita tambah user lagi. Itu kemungkinan bakal jadi ke 15, query 15. Kita masukin lagi misalnya ipul@gmail.com. Nomor HP-nya kita masukin sembarang aja. Nah, misal kita lihat tuh query-nya bakal 15 karena yang kehapus tadi juga tetap kesimpan di trash bin. Nah, lalu kita misal pengen lihat semua tiket juga bisa di sini, tiket-tiketnya. Sama seperti lihat pesanan. Nah, misal kita mau pesan sebagai user, gimana caranya? Seperti ini ya. Nah, kita keluar lagi dari programnya, lalu masuk lagi. Kita ke login sebagai user, masukkan nama user. Nah, nama usernya itu yang udah terdaftar di sini. Misal kita masukin si Jamal. Nah, login sebagai user Jamal. Di sini kita bisa lihat event. Kita mau lihat event apa aja yang hadir di bulan ini sampai bulan ke depannya. Lalu lihat tiket, stoknya ada berapa, ada jenis-jenisnya. Lalu misal kita mau pesan tiket, kita ke komen yang ketiga. Dan di sini misal kita mau beli tiket yang VIP ada stoknya 94. Lalu misal kita mau beli kira-kira 4 tiket nih. Nah, sudah. Lalu kita kembali. Nah, itu udah jadi tiketnya. Jadi nggak usah kita kayak udah masuk ke data adminnya. Nah, lalu kita logout lagi kalau mau lihat data-datanya. Kita masuk lagi ke komennya. Kita lihat datanya. Kita masuk sebagai Aldi. Lihat semua user. Kayak masih ada si Jamal. Misalnya kita mau lihat lihat semua pesanan. Tadi kan si Jamal pesan 4 tuh tiketnya kan. Apakah bakal masuk? Yap, di sini user 13 masuk dengan jumlah total 4 tiket konser musik.